Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatu iman sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya keimanan itu memerlukan pembuktian. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama terkait definisi iman itu sendiri, yakni at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal a'malu bil arkan au bil jawarih. Bahwa keimanan itu membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan, mengungkapkan sepenuh jiwa dengan lisan, lalu tidak sampai di sana, kita juga harus membuktikannya lewat amalan, mengamalkannya dengan anggota badan kita. Termasuk dalam hal ini, sebagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan dalam salah satu hadisnya, terkait adab ta'amul ma'al jar, adab bergaul dengan tetangga. Adab bergaul dengan tetangga ini merupakan salah satu mazahirul iman atau pembuktian wujud-wujud dari keimanan yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ini yang pertama, falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah juga kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Yang pertama redaksinya demikian. Kemudian ada juga redaksinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'addi jarahu. Fala yu'addi jarahu, jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Ada juga redaksi lain, fal yuhsin ila jarihi. Hendaklah ia berlaku ihsan terhadap tetangganya. Tiga hal ini, yakni yang pertama ikramul jari, memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga maksudnya tentu sebagaimana kita ketahui dengan senantiasa berkata baik, menjaga kehormatannya. Itu ikramul jari. Rasulullah SAW pernah menegur Abu Dzar yang memasak sayur. Ini hadisnya cukup terkenal. Ya Abu Dzar, idza tabakhta mirqah fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah olehmu airnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Ini salah satu ikramul jari, bentuk memuliakan terhadap tetangga. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, jika saya mempunyai dua tetangga, yang mana yang harus aku dahulukan dalam ikramul jari, berbuat kebaikan kepada tetangga? Rasulullah menjawab, ila aqrabihima minka baban, kepada yang pintunya lebih dekat kepadamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adamu idza'il jari, tidak menyakiti tetangga. Nah, ini diungkapkan dalam hadis lain bahwa la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman terhadap bawa'iqahu, ay sayyi'atuhu, yaitu terhadap kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukannya. Pernah suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari para sahabat bahwa Fulanah berbuat baik,
fulanah rajin mengerjakan sholat, rajin mengeluarkan sedekah, akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah berujar, huwa pinnar, dia termasuk golongan ahli neraka. Akan tetapi di sisi lain para sahabat melaporkan ada seseorang, fulanah atau fulan, yang sholatnya itu sedikit, saumnya sedikit, sedekahnya juga sedikit, dengan barang-barang yang sederhana, tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW berujar, huwa fil jannah, dia termasuk ahli surga. Kemudian yang ketiga, al ihsanu ilal jari fal yuhsin ila jarihi. Yang dimaksud dengan ihsan adalah berbuat kebaikan, tapi tidak sekedar berbuat kebaikan. Ihsan adalah berbuat kebaikan kepada yang berbuat kejelekan kepada kita. Ini termasuk jawaban bagi yang bertanya, bagaimana jika ternyata tetangga kita yang berbuat zolim kepada kita, atau kita yang tidak merasa aman terhadap kejelekan-kejelekan dari tetangga kita. Maka di sini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita boleh membalas kezoliman mereka, asal dengan syarat balasan kita itu harus setimpal dengan kezoliman yang kita rasakan atau kezoliman yang mereka lakukan. Ini sejalan dengan Quran surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Jika engkau hendak membalas, maka balaslah bimisli ma uqibtum bihi, dengan balasan yang semisal dengan siksaan yang mereka timpakan kepadamu. Akan tetapi ada pilihan yang kedua, wala in sobartum lahuwa khairul lisobirin. Akan tetapi jika engkau bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Inilah ihsan yang sesungguhnya. Karena sebagaimana kata para ulama, laisal ihsanu antuhsina ilaman ahsana ilaika, walakinnal ihsan antuhsina ilaman asaa ilaika. Ihsan itu bukan kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tilkal mukafaah itu setara. Akan tetapi ihsan itu adalah antuhsina ilaman asaa ilaika. Hendaklah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Nah, itulah termasuk kepada ihsan kepada tetangga. Ini sangat penting, sampai-sampai Rasulullah SAW menyabdakannya dalam banyak hadisnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan bukti dari keimanan ini, sehingga kita tergolong sebagai orang yang sempurna imannya, baik iman kepada Allah, demikian juga iman kepada hari akhir, dengan ikramul jari, adamu izail jari, kemudian yang terakhir al-ihsanu ilal jari, memuliakan tetangga, tidak menyakiti tetangga, dan berlaku ihsan terhadap tetangga. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, semoga menjadi tadzkirah untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.